I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory. In your presence, that's where I always want to be. I just want to be, I just want to be with you. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. Oh my God, you are my strength and my song. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be, I just want to be with you. I just want to be with you. Shalom semua, pembacaan firman Tuhan hari ini Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lah membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Lah membimbing aku ke air yang tenang. Lah menyegarkan jiwaku. Lah menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Shalom kepada semua hadirin, kepada semua saudara-saudara seiman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak muda. Bertemu kembali dalam ibadah raya bersama kami. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya kekal selamanya kasih setianya. Ya saudara-saudara, sepanjang bulan Agustus, Tuhan setia membawa kita melepasi banyak halangan dan banyak kesusahan yang dialami di dalam pandemi ini yang sedang menular dan menyebabkan lebih banyak kes. Dengan varian baru yang mengugut setiap bahagian kehidupan seperti nyawa, ekonomi, dan perjalanan hidup di seluruh dunia. Inilah waktu-waktu yang sangat menekan ya, dan kita perlu banyak berdoa dan membaca Alkitab. Kita juga ada kerajaan baru ya yang mengambil tempat mereka dengan sepenuhnya bulan ini ya. Kita masuk ke dalam bulan September dengan penuh harapan dalam Tuhan yang telah bangkit dari mautnya dan yang akan kembali kali kedua. Itulah harapan kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang begitu mengasihi kami dengan kasih surgawi, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang memberi terang kepada pengenalan firman Tuhan, supaya kami mengenal Yesus, Anak Allah yang siap sedia untuk memberi ganjaran kepada semua pengikutnya yang setia. Amin. Kedatangan Tuhan Yesus adalah satu perkara yang harus kita semaikan dalam hati kita, karena nubuat-nubuat yang diberi Tuhan Yesus sedang menggenapi menurut waktu yang tepat. Walaupun kita tidak pasti tentang hari dan waktu secara terperinci, tetapi semua perkara-perkara yang sedang berlaku sekarang di dalam dunia ini menunjukkan bahwa ini adalah musim kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Ada 3 perkara yang perlu kita tahu berkenaan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, yaitu pertama, keselamatan adalah untuk semua manusia. Di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11, firman Tuhan berbunyi begini: karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya saudara-saudara, Yesus Kristus adalah kasih karunia yang diberi kepada manusia untuk mendapat keselamatan, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita boleh kenal pasti perkara keselamatan ini karena di dalam kehidupan dan juga dari sejarah yang kita sudah lihat ya, ramai yang menggelar diri mereka perkasa, hebat, dan kebal, tetapi semuanya sudah meninggal dan sampai sekarang kubur mereka masih ada sebagai bukti. Ada ramai manusia, malahan ribuan manusia sejak awal ciptaan dunia ini yang mau menjadi Tuhan, tetapi hanya ada satu Tuhan yang menjadi manusia. Dialah Yesus, Anak Allah, yang lahir sebagai manusia dan mati di salib, selepas 3 hari
Yesus dibangkitkan dari mautnya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara-saudara, mengapa kita perlu ada pengetahuan tentang keselamatan ini? Ya, lebih lagi apabila kita sudah tahu Yesus akan kembali kali kedua. Kedatangannya ini sangat cocok dengan keadaan semasa ini. Sebabnya ia ada hubungan kait dengan dosa. Dosa adalah jurang yang memisahkan ciptaan dari pencipta. Dosa adalah segala yang menentang Tuhan yang Maha Kudus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kita lihat Yesus Kristus, ya, orang yang menerima pengampunan dosa diberi Allah dalam Kristus Yesus. Mereka diberi hak untuk memanggilnya Bapa. Ya, puji Tuhan, haleluya. Sungguh teruja satu anugerah yang luar biasa, hebat, diberi kepada orang yang percaya. Mungkin juga ada orang yang akan mengatakan, aku tidak berdosa, aku tidak memerlukan keselamatan. Baiklah, kita tanya satu soalan. Adakah seorang anak yang lahir sewaktu dia membesar, ya, pada waktu usia yang muda, ia sudah mula belajar bercakap? Bolehkah anak ini berdusta? Dan kita pernah lihat dan kita tahu seorang anak tidak perlu diajar berdusta karena dusta tidak diajar oleh sesiapapun kepada seorang, lebih lagi seorang ibu atau bapa. Tentu sekali tidak. Seorang ibu atau bapa tidak akan mengajar anak mereka untuk berdusta. Bagaimana pula dengan mencuri? Bukankah semua orang pernah mencuri? Kecil atau besar bukan soalnya, tetapi perbuatan mencuri tidak akan diajar oleh sesiapapun, lebih lagi ibu bapa. Pada waktu usia muda seperti itulah. Dosa adalah perkara-perkara salah yang dilakukan terhadap Allah. Karena pada waktu tiada siapa yang melihat, kita tahu dalam hati kita bahwa kita sudah mencuri dan berdusta. Dan banyak lagi perkara yang dilakukan dalam rahasia. Karena dosa sudah ada dalam manusia sewaktu dilahirkan ke dalam dunia ini. Dan sebab itulah tiada manusia yang boleh mengatakan ia tidak berdosa. Dalam hal ini juga Rasul Paulus mengeluh dalam Roma pasal 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keluhan setiap manusia di dalam hati mereka. Siapa yang boleh menyelamatkan aku? Tentu sekali kalian juga akan bersetuju dengan saya. Syukur kepada Tuhan karena Ia sendiri telah datang untuk menyelamatkan manusia. Wahyu pasal 3 ayat 20 berbunyi begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Ini satu gambaran di mana apabila Tuhan berada di dalam hati kita, gambaran ini adalah sewaktu kita duduk makan bersama dengan keluarga kita, orang yang kita kasih, orang yang mengasihi kita, kita akan berbincang, kita akan ada damai sejahtera dalam hati kita, kita akan rasa ada kepuasan bila orang yang kita kasihi bersama kita, orang yang mengasihi kita bersama kita. Ya saudara-saudara, itulah maksud yang dikatakan Tuhan di sini. Ya, Tuhan sedang mengetuk pintu setiap orang. Dan kalau kita lihat pintu yang dimaksudkan di sini adalah pintu hati kita, dan pintu hati kita pemegangnya tidak ada di luar, ya ada di dalam. Maksudnya kita yang harus membuka pintu itu supaya orang yang mengasihi kita itu boleh masuk ke dalam hidup kita, dalam hati kita. Jadi kedua, panggilan surgawi.
Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Panggilan kudus adalah menurut kasih karunia-Nya sendiri. Ini bukan pilihan kita yang dipilih. Ya, banyak yang dipanggil. Kita semua harus berada di dalam panggilan ini dan kita harus berjalan sesuai dengan perintahnya. Itu dalam perjalanan ini ada yang akan terlepas peluang yang Tuhan beri. Dan pada waktu kedatangan kali keduanya, apabila Tuhan melihat orang ini tidak ada di dalam perintah itu, di dalam apa yang telah diperintahkannya, Tuhan akan melepaskan mereka. Sebab itu yang dikatakan di situ sedikit yang dipilih. Karena di akhir zaman ini ramai yang memilih untuk pergi mengikuti jalan yang lebar itu. Dan pintu yang lebar itu, ini orang yang memasuki pintu yang sempit ini akan diselamatkan. Di dalam kitab Efesus 1 pasal 1 ayat 4 firman Tuhan berbunyi begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya saudara-saudara, walau apapun, walau bagaimanapun, kita masih diberi kehendak sendiri. Kita boleh membuat pilihan sendiri. Sebab itu, sedikit yang akan dipilih. Adakah kita yang sedikit itu? Kita harus membuat keputusan. Kita harus membuat keputusan yang penuh kesadaran tentang perkara ini. Di dalam dunia ini kita akan menghadapi berbagai cobaan, dan semua cobaan ini adalah untuk melucutkan pegangan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara. Ada juga yang akan menyoal tentang kedatangan Yesus. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi kau lihat, orang yang mengejek ini adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu mereka. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan itu? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, saudara-saudara, memang semuanya nampak seperti sedia kala, seperti sama sahaja. Perkara yang sedang berlaku sekarang, ya, inilah yang akan berlaku pada akhir zaman ini. Mereka akan tampil untuk mengejek kita. Puji Tuhan karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Jadi kita harus bersiap sedia. Jadi usaha untuk menjauhkan kita sudah lama dilakukan dan ini bukan perkara baru. Kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 10, ini dari perjanjian lama, firman Tuhan berbunyi begini. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Ini menggambarkan Tuhan kita sudah memberitahu kepada kita dari mula apa yang akan berlaku. Ya, jadi perkara ini belum terlaksana, tetapi Ia sudah beritahu apa yang akan berlaku. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin. Ya, saudara-saudara, keputusan Tuhan tidak boleh diubah dan Ia tetap akan sampai dan segala kehendaknya akan dilaksanakan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kepastian
pada kedatangan Yesus kali kedua. Dalam hal inilah kita lihat Yesus membawa perpisahan antara kegelapan dan terang. Dunia ini akan berusaha habis-habisan untuk memisahkan engkau dari Yesus. Dunia ini akan menghidangkan santapan duniawi. Hidangan ini akan menarik perhatian sensual kita dalam pancaderia kita, melalui penglihatan kita, melalui pendengaran kita. Sebab itu kita harus berhati-hati ya dengan apa yang kita sedang menonton, apa yang sedang kita melihat dan mendengar. Saya ada satu cerita. Ini cerita yang benar ya. 15 tahun dahulu, ada seorang dia menerima Yesus. Pada mulanya semuanya baik saja, sama seperti umat gereja lain. Pada suatu hari dia dilihat bersama seorang perempuan yang sudah bersuami. Ya, kemudian didapati mereka ada hubungan sulit. Apabila perkara ini dibawa kepada pendeta dan pendeta membawa tuduhan ini untuk diadili, mereka tidak puas hati dan meninggalkan gereja. Akhirnya, perempuan itu bercerai dengan suaminya dan bernikah dengan orang ini. Mereka nampak gembira, tetapi hakikatnya ialah ia sudah tidak sama lagi. Karena luka itu bukan di luar tetapi di dalam. Karena masalah ini bukan antara mereka sahaja, tetapi seluruh gereja. Masalah ini menyebabkan perpecahan dalam gereja. Inilah yang dikehendaki oleh dunia. Dunia mau melihat gereja berpecah. Apalagi di waktu pandemik ini, kita tidak dapat bergabung, kita tidak dapat bersatu di dalam ibadah fisikal. Lebih memedihkan bila kita tidak dapat bersama dan mendorong satu sama lain. Duniawi dan segala hawa nafsunya akan membawa kemudaratan kepada manusia. Sebab itulah Yesus, Anak Allah, diutus ke bumi, bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Ini perkara yang serius. Di atas bumi kita perlukan keselamatan. Jadi hanya Yesus sahaja yang boleh menyelamatkan manusia. Yang ketiga, penghakiman ke atas semua manusia. 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, aku memberi perintah kepadamu. Kristus Yesus adalah yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan mati. Yesus akan melakukan itu bila dia datang kembali untuk memerintah selaku raja. Jadi, aku memberi perintah kepadamu. Ini suatu peringatan, saudara-saudara. Peringatan ini mengatakan Tuhan itu adil. Ya, saudara-saudara, berwaspada dan tetap teguh di akhir zaman ini. Karena Tuhan mengasihi gerejanya dan mau gerejanya berjalan dalam kebenaran. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia tegur dan ku ajar. Sebab itulah engkau harus relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, ini peringatan. Dan peringatan ini supaya kita berjalan dalam kebenarannya, supaya kita tidak berdosa. Ada 2 jenis manusia. Satu ialah orang Kristen, yaitu orang Kristen, dia juga akan dihakimi. Di dalam 1 Korintius pasal 11 ayat 32,
Tetapi apabila Tuhan menghakimi kita, Ia akan menghukum kita untuk menunjukkan jalan yang benar. Ia melakukan hal itu supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Itulah kasih, saudara. Ya? Karena kalau kita benar-benar katakan kita mengasihi Tuhan, kita perlu mengikuti perintahnya. Dan kalau kita benar-benar mengasihinya dan kita menghayati pemberian hidup kekal ini melalui pengampunan dosa, yaitu satu manusia yang tidak ada dosa menjadi korban bagi kita. Saya pikirkan tentang pengorbanan Yesus yang telah dilakukan. Kayu salib itu begitu berat sekali. Ia tidak meletakkannya, ia tidak menjatuhkannya, ia tidak membuang kayu salib yang berat itu. Walaupun ia berat sekali, dengan apalagi bila ia sudah disebat dengan cemeti, ia diludah, dipukul. Ia tidak meletakkan kayu salib itu. Walaupun ianya berat, ia tetap membawanya sampai ke penghujung, saudara-saudara. Paku yang tajam itu, pada waktu paku itu menekan tangannya, apabila ia dipaku di atas kayu salib itu, ia tidak menafikan engkau, ia tidak melepaskan engkau, ia tetap melalui penderitaan itu, melalui kesakitan itu, karena ia tahu ia ada satu tujuan yang harus ia sampai, yaitu menyelamatkan manusia, yaitu kehendak Bapanya sahaja yang perlu dilakukan. Ya saudara-saudara, inilah suatu pengorbanan yang tidak ada manusia yang boleh melakukannya. Tiada manusia yang boleh melaluinya. Pada waktu ia di atas kayu salib itu, pada waktu nyawanya mau melayang, rohnya mau meninggalkannya, ia tidak menyangkal kita semua, saudara-saudara. Ia tidak mengatakan yang sebaliknya, melainkan Yesus mengatakan, Bapa, ampuni mereka. Kita mendapat pengampunan dosa secara percuma, saudara-saudara. Sejak awal dunia ini diciptakan, kita sudah dipilih untuk masuk ke dalam cahayanya, supaya kita keluar daripada kegelapan hidup kita ini. Hidup kita bukan kepunyaan kita lagi, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, kita perlu tahu perkara ini sangat mustahil. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, setiap pendeta, pastor gereja adalah gembala di bawah gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Mereka akan memberi nasihat dan juga petunjuk dalam perjalanan hidup kita dalam kekristenan. Yesus adalah firman Allah dan ia akan menghakimi sesuai dengan firman-Nya. Firman-Nya yang tidak berubah dahulu, kini, dan selamanya. Sebab itulah, saudara-saudara, kita harus selalu uji diri kita supaya kita tidak dihakimi Tuhan. Yang kedua ialah orang bukan Kristen. Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, tiada manusia yang boleh berdiri di hadapan Allah. Cahayanya itu begitu gemilang, tiada manusia yang berdosa boleh berdiri di depannya, saudara-saudara. Semua nubuat Tuhan Yesus dalam Matius 24 menunjukkan keadaan yang kita alami sekarang. Dan ada baiknya
kalau kita memberitahu kepada semua manusia tentang keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Kita harus membawa kebenaran ini kepada mereka yang belum mendengar, mereka yang belum tahu lagi. Ramai yang sedang meninggal dunia di waktu pandemik ini. Beratus orang meninggal satu hari karena COVID-19 ini. Apa yang kau dan aku sedang lakukan? Adakah kita memberitakan Injil keselamatan ini? 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Sudah tiba waktunya untuk memulai. Penghakiman dimulai dengan keluarga Allah. Jika itu dimulai dengan kita, apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak menerima kabar baik dari Allah? Kita adalah utusan-utusan yang dipilih Allah untuk Tuhan Yesus dari awal ciptaan dunia ini untuk membawa berita baik ini karena adanya berita yang tidak baik di dalam dunia ini. Mengerikan hari penghakiman itu kan? Tetapi kalau kita yang dipanggil tidak melakukan kehendaknya, yaitu amanat agung yang diberikan kepada semua orang Kristen, semua orang percaya ini, yaitu membawa Injil keselamatan Yesus yang memberi hidup kekal kepada mereka yang dalam perjalanan ke tempat mati kekal. Ini adalah tanggung jawab kita. Inilah harapan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, saudara-saudara, hidup ini seperti perjalanan naik kereta api. Naik dari satu stesen, kemudian turun di stesen yang seterusnya. Kita tidak tahu apa yang ada dalam perjalanan dari mula sehingga tamat perjalanan. Menaiki kereta api ini umpama pada waktu kita dilahirkan, kita bertemu dengan ibu bapa kita dan memikirkan mereka akan selalu bersama kita. Walau bagaimanapun, ibu bapa kita akan turun di stesen-stesen mereka dan kita ditinggalkan untuk meneruskan perjalanan ini seorang diri. Waktu akan berlalu dan orang lain akan menaiki kereta api ini. Mereka akan menjadi signifikan dalam hidup kita, seperti saudara kandung kita, teman-teman, anak-anak, dan juga kekasih hidup kita. Ramai juga yang akan turun ke di stesen mereka dan tinggalkan kita. Ada juga yang pergi tanpa pengetahuan kita. Perjalanan kereta api ini penuh dengan suka dan duka, keseronokan dan keinginan, serta salaman dan ucapan hello dan selamat tinggal. Hidup ini tidak boleh dijalankan dengan menyendiri, tetapi bergantung kepada silaturahim kita bersama semua penumpang, dan Ia memerlukan yang terbaik daripada kita. Kita harus memberi yang terbaik. Misterinya ialah kita sendiri tidak pasti di stesen manakah yang akan kita turun. Sebab itu kita mesti hidup mengasihi dan mengampuni dan memberi yang terbaik daripada diri kita. Inilah kehidupan. Kita hidup mesti ada tujuan, dan tujuan itu mestilah untuk Tuhan karena kita ditebus oleh darah-Nya. Memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut yang menjadikan kita hamba kebenaran. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh roh kebenaran, maka kita akan digunakan oleh roh dunia ini, yaitu roh kegelapan yang menjadikan kita hamba dosa. Kita harus bertobat dan kembali kepada Dia yang berkuasa atas segalanya.
Wahyu pasal 22 ayat 7. Sesungguhnya, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan ayat 20 mengatakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya saudara-saudara, adakah kita masih melengah-lengahkan untuk memberikan keselamatan ini, memberitakan kabar baik ini kepada orang lain? Marilah kita buat satu keputusan yang baik, yaitu membawa terang ini kepada mereka yang duduk dalam kegelapan, supaya mereka juga dapat melihat terang ini dan datang kepada Yesus. Mari kita satukan hati kita dalam doa ini. Bersama saya, pejam mata dengan segenap hati. Katakan bersama saya, ya. Karena begitu besar kasih Allah, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Yesus Kristus adalah hidup kekal. Yesuslah juru selamat dunia ini dan gembala jiwa semua manusia. Saya mengundang semua pendengar yang masih belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan untuk bersama saya mengatakan, Tuhan Allah Bapa yang memberikan keselamatan, aku mau menerima Yesus ke dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Yesus mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari mautnya dan naik ke surga. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku dan urapi aku, supaya aku dapat mengenal Tuhan Yesus yang akan kembali kali kedua. Terima kasih Tuhan. Aku percaya dan terima Engkau sebagai Juru Selamatku. Amin. Ini saya mau doakan doa berkat untuk semua, ya. Terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan sudah mendengar doa engkau. Tuhan akan menjawab engkau dengan luar biasa sekali. Ya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau serta menuntuni engkau. Amin.